jual dari ujung kurang lebih hampir 3 kilo panjangnya. Sudah kita matikan bersama, khusus tim Mampura dan Siak, dibantu dengan TNI 1 orang. Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan limbah area Zamrud Dayun, perusahaan minyak dan gas bumi PT Bumi Siak Pusako, Kabupaten Siak sejak pukul 9:30 malam pada hari Jumat kemarin. Kebakaran terjadi di salah satu kolam dari 3 kolam VT minyak mentah. Ketiga kolam berisi minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur di Bumi Siak Pusako. Petugas pemadam kebakaran dari BSP dan pemerintah berjibaku memadamkan api yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan menggunakan air, tetapi harus dibantu dengan menggunakan foam. Pasca insiden kebakaran yang terjadi dini hari, pintu masuk di kantor besar PT Bumi Siak Pusako Zamrud dijaga ketat oleh pihak security. Imbasnya, sejumlah petani kebun yang memiliki lahan di dalam kawasan PT BSP dilarang masuk oleh pihak petugas hingga waktu yang belum ditentukan. Ada pembuangan limbah mereka, itu yang terbakar. Tapi imbasnya itulah kita kami masyarakat ini semua. Ini Bapak ke dalam mau ngapain nih Pak? Ini kita mau ke ladang. Oh, ke ladang. Mau manen ini. Kebetulan hari ini manen. Tadi memang nggak dibolehin sama security-nya nih Pak? Tadi kami masuk, sudah jelas. Mereka menyampaikan tidak bisa masuk hari ini. Oh gitu. Apa alasan mereka tidak boleh masuk nih Pak? Ya alasan mereka tadi karena ada kebakaran. Selain itu, pihak perusahaan belum bisa menginformasikan atas kejadian kebakaran tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran kolam limbah minyak milik PT Bumi Siak Pusako areal Zamrud saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang dan api telah berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Siak Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar 2 unit rumah berlokasi di Kelurahan Jambi Timur, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, membakar seluruh bangunan rumah. Kebakaran rumah berlokasi di permukiman padat penduduk sempat membuat warga panik. Beruntung saat kebakaran penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Selain kebakaran di Kelurahan Talang Banjir, petugas damkar Kota Jambi juga melakukan pemadaman kebakaran 1 unit rumah di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi yang terbakar juga diduga akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan kobaran api, kebakaran rumah di 2 kecamatan di Kota Jambi ini harus menerjunkan belasan unit mobil damkar ke lokasi kejadian dengan ratusan personil. Dapat 1 unit rumah terbakar, rumah papan, dan di Pulau Budiman 1 unit rumah juga terbakar, semua permanen. Dan ini diakibatkan karena korsleting listrik. Kita menemukan 12 pemadam dengan bantuan tim. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di 2 lokasi berbeda ini. Hanya saja korban harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. 3 unit mobil minibus beserta 4 sepeda motor yang ada di teras rumah warga Desa Pelem Kerep, Mayong, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat seorang teknisi mengeluarkan bensin dari tangki mobil terkena percikan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang beberapa menit kemudian. Meski berhasil dipadamkan, namun 3 unit mobil minibus beserta 4 sepeda motor yang berada di teras rumah tidak mampu diselamatkan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun korban menelan kerugian hingga 500 juta rupiah. Guna mengetahui pasti penyebab kebakaran, polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif, iNews melaporkan.
Halo pemirsa, apa kabar Galuh? Baik-baik, hari ini saya menggunakan oren-oren semangat banget, cerah seperti buah jeruk segar. Betul. Di hari Minggu. Di hari Minggu ya, harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Mungkin masyarakat memang biasanya kalau hari Minggu tuh olahraga, berkumpul bersama dengan keluarga ya. Kalau Galuh ngapain nih? Bekerja bersama dengan Camar Haindra ya. Selalu bekerja Selalu ya. menyapa pemirsa di sini. Kalau Senin orang-orang masuk Bekerja. kerja, kita yang libur ya. Oke. Ya, dan tentu saja kita senang banget karena ini sedang masa-masa pilkada, banyak Ya. dinamika informasi yang terjadi di sekitar kita. Termasuk kemarin Anies Baswedan juga sempat mengeluarkan pernyataannya yang cukup membuat heboh pembicaraan publik. Iya, menarik Di dunia perhatian maya. ya, karena memang beliau ini rencananya kalau kita melihat dari video yang diunggah begitu ya, akan membuat partai baru ataupun juga ormas ya, organisasi masyarakat. Meskipun belum secara resmi akan membuat partai baru, tapi sudah mulai beredar ya, ternyata rekening-rekening hoax Betul. untuk pendaftaran. Itu sayang sekali ya. Patut diantisipasi oleh Yes, masyarakat. harus hati-hati, dan ini juga sudah dikonfirmasi bahwasanya sampai dengan saat ini belum ada pembuatan resmi baik dari nomor rekening ataupun juga formulir yang disebarkan, sehingga harus hati-hati jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan kita juga happy karena sebentar lagi kita juga akan menyambut pesta demokrasi selanjutnya di Pilkada Serentak 2024. Betul. Jadi siap-siap aja pemirsa. Ya, dan yang paling ramai memang tentang Pilkada Jakarta ya. Pilkada Jakarta. Ini kita akan lihat siapakah nantinya yang akan memimpin Jakarta pada ridwan kami. Kemudian juga Apakah ada Pramono Anung, Pramono Anung. Rano, atau mungkin jadi calon independen. Yes. Kita belum tahu. Ya, Dharma Panago dan juga Kun Wardana ya. Ya, pemirsa, program Sindo Today kembali hadir. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Camar Haindra. Dan bersama saya Galuh Pandu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Pemirsa, kita awali Sindo Today dari Jawa Barat. Diduga salah paham, 2 ormas di Cianjur, Jawa Barat bentrok. Akibat bentrokan sejumlah orang terluka. Kedua ormas terlibat bentrokan di wilayah Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Bentrokan tersebut dipicu lantaran adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 3 anggota ormas dari kedua belah pihak alami luka cukup serius. Bentrokan pun akhirnya dapat dilerai setelah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi kejadian. Kedua belah pihak ormas dilakukan mediasi di Polres Cianjur dan membuat surat pernyataan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Semuanya masih simpang siur ya, semuanya masih saling mengklaim. Tentunya untuk permasalahan kedua belah pihak sudah menyepakati ya, ini kesalahpahaman dan mereka sama-sama saling mengakui untuk kesalahpahaman ini. Ada berapa korban? Untuk korban tentunya ini masih dihitung ya. Tentunya tadi mereka juga sudah bersepakat untuk sama-sama saling mengobati untuk korban-korban yang ada luka. Sementara 1 orang anggota ormas ditangkap untuk dimintai keterangan lantaran diduga sebagai provokator. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok 2 pegawai rumah sakit di Kota Gorontalo viral di sosial media. Keributan terkait sewa mobil dinas yang akan digunakan dokter.
Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di Rumah Sakit Aloe Sabu, Kota Gorontalo terlibat keributan hingga viral di media sosial. Seorang staf rumah sakit yang emosi sambil berteriak menuju ke dalam gedung tata usaha. Sementara itu staf lainnya terbaring di lantai dan dicoba ditenangkan pegawai lainnya yang ada di gedung tata usaha. Diduga dipicu kesalahpahaman 2 orang pegawai terkait persoalan sewa rental mobil dinas untuk digunakan dokter rumah sakit. Kesalahpahaman antar pegawai, ada 2 orang pegawai laki-laki yang berselisih paham, kemudian terjadi insiden. Kejadiannya di gedung tata usaha, jadi bukan di ruang pelayanan kesehatan. Meski telah diselesaikan secara internal, pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi lahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga yang menolak eksekusi adu mulut dengan petugas jurusita. Petugas gabungan dari pengadilan dan Polri bersiaga di lokasi lahan yang akan dieksekusi seluas 6,3 hektar di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat. Teriak gitu, Bebek suruh balik aja. Dia balik dulu, kita aman. Jangan dia standby di Pak. Eksekusi lahan sempat diwarnai adu mulut warga yang menolak eksekusi dengan petugas jurusita Pengadilan Negeri Mataram. Terdapat 5 sertifikat hak milik atau SHM yang masih aktif yang diterbitkan BPN Kabupaten Lombok Barat dan merupakan bukti sah kepemilikan lahan di objek lahan yang disengketakan. Berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit, eksekusi lahan tersebut batal dilaksanakan demi menjaga kondusivitas Kamtipnas pada pelaksanaan pilkada serentak. Dan memang pada saat kita akan melaksanakan eksekusi, permintaan dari pengadilan, kita sudah buatkan sprint pengamanan. Tetapi perintah Kapolri melalui Kapolda pada saat perintahnya beliau untuk tidak melakukan kegiatan eksekusi yang bisa menimbulkan terjadinya situasi yang tidak kondusif, sehingga perintahnya Kapolda untuk menunda pelaksanaan eksekusi sampai pergelaran pesta demokrasi ini dilaksanakan. Penundaan eksekusi lahan ini juga diduga lantaran rekomendasi dari Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertahanan Provinsi NTB dan BPN Lombok Barat dinyatakan belum optimal. Dari Lombok Barat, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2 wanita berkelahi diduga rebutan seorang laki-laki. Warga sempat melerai perselisihan itu namun tetap berlanjut di lokasi yang berbeda. Dua wanita yang diduga berkelahi karena laki-laki ini viral di media sosial. Di dalam video, seorang wanita bercelana panjang hitam menganiaya wanita lain yang memakai celana pendek berwarna krem. Sejumlah warga yang melihat perselisihan ini langsung berupaya melerai keduanya. Namun tak berhenti di satu lokasi, pelaku melanjutkan penganiayaan di titik yang berbeda. Kejadian ini bermula saat sejumlah orang mendatangi korban bernama Chelsea di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang terpojok mendapatkan tuduhan sebagai pelakor dan serangan kata-kata kasar berujung dengan mendapatkan penganiayaan. Tak terima tubuhnya mengalami lebam, korban melaporkan kejadian ke polisi. Kan di dalam rumah Kak, cuman ku dengar keribut tuh jadi keluar Kak juga. Terus sempat kulihat jadi langsung ke video juga. Terus langsung kayak berantem nih di situ. Ini motifnya masih diselidiki karena sudah melapor di Polrestabes Makassar. Jadi nanti mungkin hasil dari pemeriksaannya mungkin nanti dilihat apa motif dari kejadian tersebut. Yang pasti saat ini korban sudah melapor di Polrestabes Makassar. Kemudian ada beberapa pelaku sudah diamankan juga, pelaku pengeroyokan. Penganiayaan tak hanya dilakukan satu orang, melainkan beberapa teman pelaku juga tega mengeroyok korban. Kini sejumlah pelaku yang dalam rekaman menganiaya korban dalam pemeriksaan pihak penyidik Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Ini Galuh, kamu dulu waktu mahasiswa jangan sampai begitu ya? Enggak dong, jangan-jangan Camar yang begitu. Enggak, tapi kedua sempat memperebutkan laki-laki nggak? Enggak pernah. Karena energinya sudah banyak dilakukan untuk kegiatan-kegiatan lain yang positif. Nah, itu dia ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali jangan sampai hubungan asmara atau cinta-cintaan ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan yang lain begitu ya. Terutama untuk seorang mahasiswa yang memang harus berfokus untuk belajar. Iya, untuk kuliah ya. Mengejar nilai-nilai akademis, mengejar hal-hal lain yang lebih positif, misalnya join organisasi, kemudian create event dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat. Luar biasa. Ini sepertinya kamu justru jadi primadona ya, bukan yang memperebutkan laki-laki ya. Amin. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang perempuan menjadi korban begal dengan senjata tajam di jalan sepi di kota Probolinggo. Pelaku berhasil membawa kabur motor dan aksinya terekam kamera pengawas. Seorang perempuan menjadi korban begal di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Jerbeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini terekam kamera CCTV. Korban yang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan sepi tiba-tiba dihentikan dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor. Pelaku menodongkan celurit memaksa korban menyerahkan sepeda motornya. Korban yang ketakutan dan berusaha meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas dan warga sekitar. Usai kejadian, pihak kepolisian mendatangi TKP untuk memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Masalah perampasan sepeda motor yang disampaikan mungkin di YouTube saat ini ramai, itu memang korbannya belum laporan ke subsektor Kedupok karena memang wilayah itu ikut subsektor Kedupok, tapi untuk penanganannya dilakukan oleh Polsek Wonase. Pihak kepolisian pun mengimbau kepada pengguna jalan hendaknya berhati-hati dan tidak melintas jalur sepi pada malam hari. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Depok tewas di dalam rutan Depok. Diduga korban tewas lantaran dianiaya oleh tahanan lainnya. Seorang tahanan kasus narkoba tewas mengenaskan di rumah tahanan Depok, Jawa Barat. Korban RA tewas akibat dianiaya tahanan lain di dalam rutan. RA merupakan residivis pada kasus yang sama pada tanggal 29 Agustus lalu. Diduga korban melontarkan kata-kata tidak menyenangkan hingga membuat pelaku terpancing emosi. RA kemudian dianiaya oleh 6 pelaku hingga meregang nyawa. Ya, kalau dari hasil pemeriksaan kita terhadap para saksi, memang korban ini masuk mungkin ada omongan-omongan yang kurang berkenan terhadap pihak napi yang lainnya, sehingga ada selisih paham. Jadi ada kan kalau misalnya mungkin bicara kurang etis. Petugas Polres Depok masih terus menyelidiki kasus penganiayaan ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 4 pria di Jambi yang telah mencabuli anak di bawah umur. Modus pelaku memancing korban dengan iming-iming uang. Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Jambi, meringkus 4 pria pelaku pencabulan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun. Keempat pelaku ditangkap karena diduga telah menyetubuhi korban berinisial M dengan cara bujuk rayu, serta memberi korban uang 100.000 dan makanan. Aksi bejat para pelaku dilakukan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Gor Paduka Berhala Muara Sabak dan di sebuah pondok di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat. Korban itu adalah warga tetangga kita Kabupaten Batanghari. Dia berkunjung ke Jambi dan kemudian bertemu dengan temannya sehingga sampai di Muara Sabak. Pada saat di Muara Sabak, pada hari Selasa tanggal 23 Juli, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bujuk rayu, bagaimana cara sehingga terjadi persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, Ainus melaporkan.
Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Pancur Batu, Medan, Sumatera Utara. 3 pria ditangkap dan puluhan paket narkoba jenis sabu disita. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Medan. Dalam penggerebekan ini petugas sempat bergumul dengan 3 pelaku yang berupaya melarikan diri ketika melihat kedatangan petugas. Petugas menemukan puluhan karet sabu siap edar. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan alat hisap sabu yang baru saja digunakan. Penggerebekan dari laporan warga yang resah dengan praktik jual beli narkoba dan aktivitas penggunaan narkoba di sejumlah lapak. Lapak tersebut kemudian dihancurkan oleh petugas. Laksanakan GSN gerbek sarana narkoba di wilayah Duren Sembilang di wilayah Pancur Batu, di mana kami mengamankan 3 pelaku. Yang diamankan yaitu ada berupa bong dan juga ada beberapa paket sabu dan juga mancis dan juga alat hisap lainnya. 3 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan melakukan pemeriksaan urin terhadap ketiga pelaku guna memastikan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Di tebing tinggi Sumatera Utara, polisi menangkap 2 pemuda yang akan mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku disita 10 kg sabu dan 12 kg pil ekstasi. Dua pria berinisial ES dan EG warga kota Tanjung Balai ditangkap tim SAR Narkoba Polres Kota Tebing Tinggi di Jalan Lintas Sumatera, Aek Ledong, Kabupaten Asahan. Tersangka ditangkap saat berkendara membawa narkoba dalam 2 buah tas besar. Polres Tebing Tinggi menyita 10 bungkus narkotika jenis sabu seberat 10 kg, 3 bungkus narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 12 kg. Pastinya kalau memang ini ada keterkaitan dengan jaringan internasional, ini akan kita faktakan sehingga bisa menjadi pertimbangan baru bagi jaksa dalam hal penuntutan, sehingga nantinya pada saat di pengadilan bisa meyakinkan hakim bahwasannya yang kita lakukan penegakan hukum ini merupakan bentuk daripada Dari tangan para pelaku juga diamankan 2 buah tas kecil hitam, 1 unit ponsel, uang tunai sebesar Rp1 juta, 1 buah kunci T, 1 buah airsoft gun, dan 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025. Meski masih dalam tahap pembahasan, rencana ini banyak menuai penolakan terutama dari pengguna KRL. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun depan menuai penolakan dari penumpang KRL Jabodetabek. Padahal wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Harapannya, pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini? Menurut aku untuk saat ini KAI masih jauh dari kata layak sih Kak. Untuk dari segi aku ini pekerja ya Kak 9 to 5. Di sini aku ngerasain kereta api itu sendiri untuk ketersediaan gerbongnya menurut aku itu masih kurang banget, terutama dari jadwalnya Kak. Yang kita tahu kalau misalnya pagi itu kan mereka padat banget ya Kak. Alangkah baiknya sebetulnya antara gerbong yang diperbanyak atau memang jadwal yang dibikin lebih banyak gitu loh Kak. Karena pada saat ini yang kita tahu kereta api belum cukup memadai untuk permintaan yang banyak. PT KAI itu harus mencoba untuk jadi akomodir transportasi yang memang
merangkul semua kalangan masyarakat kan Kak. Kalau saya ada dua pendapat. Kalau memang nanti berdasarkan NIK itu ada kenyamanan, jadi misalkan dengan membayar tertentu tapi penumpang mendapat fasilitas yang bagus, bisa duduk, bisa istirahat dengan tenang, itu bagus. Tapi kalau ternyata dengan NIK harga lebih tinggi, tapi ternyata sama aja dengan sekarang, pasti banyak penolakan sih. Jujur KRL sendiri tuh bantu banget buat kita yang jarak jauh ya, dan itu benar-benar transportasi yang sangat bantu kita banget lah. Kalau saya sendiri nggak setuju ya, karena seharusnya public transportasi itu ada urusan negara, harusnya itu dapat subsidi dari negara gitu. Apalagi penggunaan Jakarta yang bisa berjuta-juta tiap hari, saya rasa itu nggak cukup adil. Apalagi kalau subsidi, yang namanya subsidi kan bisa dikorupsi ya, apalagi soal gas dan sebagainya. Saya rasa itu kebijakan yang kurang tepat menurut saya sih. Kayaknya sih kurang tepat ya kalau NIK kayak gitu. Yang ada malah ya merepotin itu sistem registrasinya ya. Bakal lebih repot aja buat penumpang-penumpang gitu. Kalau kita penumpang sih pengennya ya dipermudah gitu. Kayaknya fokusnya bukan ke situ deh, yang perlu diperbaikin dulu deh. Ya fasilitas dulu, sekarang tuh udah kayak maksudnya masalah utamanya sekarang gerbong, penumpang pada dempet-dempetan gitu. Jadi kan kayak sesak gitu, dan ya potensi bahaya juga kan kalau dempet-dempetan, kan ada kejahatan lain. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Sementara itu, wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL menjadi berbasis NIK ternyata belum diketahui Presiden Joko Widodo. Tanggapan tersebut disampaikan Jokowi saat ditanyakan awak media terkait rencana penerapan tiket KRL berbasis NIK pada tahun 2025. Dan berikut pernyataannya. Kebijakan KRL yang baru akan menyasar dengan NIK ini kan. Jadi dikhususkan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah itu kayak gitu? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun Kunwardana, menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi di Sini Today. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari Anti-Operasi Polri yang kini berada di kawasan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Halo Bribda Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Camar dan juga Galuh. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bekasi Barat, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Untuk pagi hari ini tampak di layar kaca Anda di belakang saya adanya Car Free Day di kawasan Jalan Ahmad Yani yang kali ini ditutup dari pukul 6 tadi pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kendaraan dari arah tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Sumarekon maupun Jakarta akan dialihkan ke arah kiri, ke arah center point. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dapat menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan dapat memutar balik untuk mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah center point yang akan menuju ke arah tol Bekasi Barat juga tampak ramai. Begitu pula dari arah Kayu Ringin yang akan lurus menuju ke arah center point ataupun yang akan berbelok kiri menuju ke arah tol Bekasi Barat tampak cukup ramai dan juga adanya penyempitan arus dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang sedang berparkir di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk
tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyaknya dilintasi oleh pejalan kaki yang akan berolahraga. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan juga tetap berkonsentrasi pada saat Anda sedang berkendara. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 176 kasus laka lantas yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 266 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan berada di luar jalur. Untuk itu kami kembali mengimbau kepada seluruh pengendara, terlebih khusus pengendara roda 2, untuk tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar dan juga Galuh. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Ahmad Yani, Bekasi Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun Kunwardana, menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Pemeriksaan akan melibatkan dokter spesialis dan juga dokter ahli. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kunwardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Dharma Kun tiba di RSUD Tarakan, Jakarta pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Tes kesehatan Dharma Kun dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tim dokter spesialis dan ahli yang akan melakukan pemeriksaan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika. Pasangan Dharma Kun menyatakan dalam kondisi sehat dan bugar hingga siap melakukan tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan maju di Pilkada Jakarta. Jadi sebagaimana biasa kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Oh nggak usah, kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik gitu. Ya istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, ya sampai kencing-kencing terus. Ya karena darah kita itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya cairan, terutama air mineral. Ya, jangan terlalu banyak makan, banyak minum air putih. Ya kita menerapkan hidup sehat, ya, sehingga jadi memang kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat, makan dengan nutrisi yang baik, kemudian juga olahraga setiap hari, ya sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini. Ya, ada pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun Kunwardana, menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Dharma Kun memohon doa kepada semua pihak agar proses pemeriksaan kesehatannya berjalan dengan lancar sehingga dapat melanjutkan ke proses-proses pilkada selanjutnya. Rekan-rekan media semuanya, selamat pagi. Pada hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir kita akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak
calon Wakil Gubernur Bapak Kun Wardana. Seperti biasanya, hari ini tahap pemeriksaan akan dilaksanakan oleh 16 dokter, spesialis, subspesialis, dan konsultan. Dan kemudian pemeriksaan akan berlangsung setelah kita selesai konferensi pers ini sekitar jam 7 sampai dengan kurang lebih jam 18. Insya Allah kita berdoa bersama semoga kegiatan pemeriksaan pada hari ini dapat berjalan lancar dan kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan sebaik. Kami berdua sebagai paslon mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Tarakan yang telah mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami tadi meminta maaf kalau waktu libur hari Minggu harus terganggu karena kehadiran kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisioner KPU, Bawaslu, dan seluruh staf yang ada di tempat ini, termasuk rekan-rekan wartawan. Mohon doa restunya, jaga kami dengan doa agar kami bisa melewati proses demi proses sehingga kami bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini, apapun hasilnya, ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, hari ini pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di RSUD Tarakan, Jakarta. Halo Salam, apa saja informasi terkini dari sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Camar, Galuh, hingga saat ini proses pemeriksaan kesehatan terhadap Bacagub dan juga Bacawagub, Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ini masih berlangsung di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Memang kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa para kandidat ini diharuskan atau juga diwajibkan untuk berpuasa sejak semalam terlebih dahulu untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan yang nantinya rangkaian pemeriksaan kesehatan ini akan meliputi mulai dari pemeriksaan fisik, mental, hingga juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kalau kita merujuk pada proses pemeriksaan kesehatan pada Capres dan juga Cawapres pada Oktober tahun lalu, ini memang rangkaian proses pemeriksaannya tidak akan jauh berbeda, di mana nantinya proses pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 11 jam 20 menit. Dan memang proses pemeriksaan kesehatan ini juga menjadi salah satu syarat wajib untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta di tahun 2024 ini, dan juga untuk melihat layak atau tidaknya untuk memimpin Jakarta selama satu periode ke depan. Nantinya juga dari informasi yang kami dapat bahwa ada sebanyak kurang lebih 16 tim dokter spesialis dan juga sejumlah tim pendukung pemeriksaan. Ini nantinya akan memeriksa kesehatan dari calon Bacagub dan juga Bacawagub ini, yang nantinya ini memang sudah sesuai dengan standar KPU untuk kelolosan dari persyaratan dari pemeriksaan kesehatan ini. Dan nantinya selesai pemeriksaan kesehatan ini nantinya pada H+1 atau sekiranya pada hari esok ini hasil dari proses pemeriksaan kesehatan akan diserahkan ke KPUD. Dan nantinya juga dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari KPUD akan mengumumkan lolos atau tidaknya dari para kandidat yang sudah melakukan proses pemeriksaan kesehatan, 3 kandidat begitu yang akan dilakukan pengumumannya pada hari esok. Cabar, Galuh. Ya, baik. Terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan menjadi persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam.
Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmidiani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten. Mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Pak Ade nanti ganti Rajana, Pak Ade dari Rumah. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang yang bilang konstitusi. Iya, langsung aja ketemu di sini. Oke ya. Lancar ya. Amin. Ada persiapan sendiri. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Asar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi Erwan Setiawan serta Ahmad Syaihu Ilham Habibie kembali menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di hari kedua ini, kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin sebagai salah satu syarat untuk maju di kontestasi Pilkada 2024. Memasuki hari kedua, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, serta Ahmad Syaihu Ilham Habibie, kembali mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan fisik atau jasmani, hari ini kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini mengaku siap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Terlebih, para paslon pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Nggak ada persiapan, apa yang dipersiapkan kan cuma hanya mengikuti apa yang menjadi alur yang disampaikan oleh dan disediakan oleh para dokter yang ada di sini. Tidaklah, yang penting kan kita sehat, jiwa kita sehat, itu aja. Apa saja kan sekarang itu kan? Hari ini katanya pemeriksaan rohani, saya nggak tahu apakah rohani bisa diperiksa. Sebenarnya bukan pemeriksaan rohani ya, pemeriksaan kejiwaan. Rohani itu kan nggak bisa diperiksa. Kejiwaan itu didasarkan pada pikiran, jadi terukur ini. Sementara dua pasangan calon lainnya, yakni Acap Adang Ruhiat dan Gita KDI, serta JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, juga jalani tes kesehatan rohani hari ini. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Hari ini datang barengan. Opak pakai batik Pak. Opak pakai batik tuh Pak ya. Kita gimana teh persiapannya teh? Ya seperti
dari yang beliau sampaikan mengalir aja dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya mah sehat secara rohani lah. Jasmani juga tidur cukup aja tadi malam. Terus juga ya udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah kayak gitu. Kan gak ada yang spesial. Tidurnya Persiapan khusus nggak? Enggak, biasa kan sudah 4 kali. Oke. Jadi tidur biasa, tidur juga enggak biasa kan. Ada tidur jam olahraga gitu atau kayak gimana? Iya lah, sibuk jadi nggak pernah dalam kan saya kan juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kan, saya juga di sana mempersiapkan pilkada Kabupaten Pangandaran kan, jadi sebulan 2 bulan ini hampir 3-4 bulan ini nggak, saya sepedahan biasanya. Hari ini karena sibuk kesana kemari, udah 4 bulan nggak sepedahan tuh. Tidak seperti tes kesehatan fisik kemarin yang berlangsung lebih dari 10 jam, tes kejiwaan kali ini akan berlangsung sekitar 4-5 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Molnavinkran, iNews melaporkan. Sederet artis mewarnai kontestasi politik dengan maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Mulai dari musisi hingga komedian diusung berbagai partai politik. Musisi Richie Ismail atau Cece Govinda resmi maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat bersama Asep Ismail. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU didampingi sang istri Sana Sadika hingga Nagita Slavina serta para pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hengky berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Sementara nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDIP mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jabar. Pendaftaran pun dilakukan secara daring. Di Batu, Jawa Timur, penyanyi Krisdayanti resmi maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Kresna Dewanata. Krisdayanti yang diusung PDIP dan 9 parpol non-parlemen sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan komisioner KPU. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Selain itu, terdapat sederet artis lain yang meramaikan Pilkada 2024. Di antaranya Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Pramono Anung. Gilang Dirga, calon wakil Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Didik Agus Triwiono. Terdapat pula penyanyi Vicky Feranita Yudasoka atau dikenal Vicky Su yang mendaftar sebagai calon Bupati Cilacap berpasangan dengan Awaludin Muri. Tak ketinggalan, presenter Ramzi yang maju sebagai calon wakil Bupati Cianjur berpasangan dengan calon Bupati Muhammad Wahyu Ferdian. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah pada Pilkada 2024. KPU di 48 daerah itu pun akan memperpanjang masa pendaftaran untuk menghindari potensi paslon melawan kota kosong. KPU menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah tersebar di berbagai tingkatan. KPU pun akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 2 hingga 4 September 2024. Perpanjangan masa pendaftaran dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi munculnya kota kosong. Diharapkan jumlah peserta Pilkada 2024 bertambah dan memberikan masyarakat pilihan pemimpin yang lebih beragam. Anggota KPU pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud. Tapi nanti diketahui jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada 2020. Tahun 2020 lalu hanya ada 25 calon tunggal.
Sedangkan pada tahun 2024 ini jumlah calon tunggal mencapai 48 pasang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai gagal maju di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk partai baru. Anies menyebut seluruh partai politik di Indonesia tersandra oleh pemegang kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ia juga mengatakan pencalonan di Pilkada terancam. Anies memberi sinyal akan membangun partai politik atau ormas sendiri setelah tidak maju di Pilkada. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi. Sebelumnya Anies sempat digadang-gadang maju Pilkada Jakarta diusung PDI Perjuangan. Bahkan ia sudah mengenakan kemeja tenun berwarna merah dan meminta doa restu ibunda. Namun, harapannya pupus karena PDI Perjuangan lebih memilih kadernya Pramono Anung dan Rano Karno. Usai gagal ikut pertarungan di Jakarta, pintu Anies nyaris kembali terbuka. PDI Perjuangan sempat santer dikabarkan mengusung Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama lain, yakni dua kadernya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan komedian Ronald Surapraja. Pendaftaran dilakukan jelang tengah malam secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut partai-partai kini tersandra kekuasaan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, terlepas soal tudingan sandra menyandra sebagai politisi, kita tidak boleh menjadi pemalas. Kalau ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, misalnya kepala daerah atau kepala pemerintahan, maka kita harus jalani prosesnya. Selain itu, ia juga menyatakan kalau tidak berkenan masuk partai politik, ia berkomunikasi dan bekerja sama dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerjasama dengan partai politik, maka silahkan mendirikan partai politik. Pemirsa, di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo sempat berkelakar tentang banyak kader partainya yang disusupkan ke partai lain. Di momen ini Prabowo memulai candanya dengan menyapa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang kini menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga sebelumnya merupakan kader Gerindra sebelum pindah ke P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bapak
Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Hati-hati ketua umum partai, banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo Subianto. Saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo sebab sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo lewat Azwar Anas. Diketahui hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan pasca berbeda kubu saat Pilpres 2024. Keduanya bahkan pernah dikabarkan akan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Anda kembali menyaksikan City Today. Pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang guna memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Ya, selain akan bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Selama 4 hari berada di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, akan menjalani sejumlah pertemuan, salah satunya dengan Presiden Joko Widodo. Paus juga akan melakukan sejumlah kegiatan lain, seperti berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral, serta mengadakan misa akbar di Komplek Gelora Bung Karno dan JCC. Kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan peserta mempelajari atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi ya, pertanyaan begini, pintunya kapan? Jam berapa terakhir pintu? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Ya pemirsa dan Camar, kalau kita bicara hari Minggu itu identik dengan perjalanan wisata. Betul, Camar supaya refreshing ya, biar nggak kerja terus nih kayak kamu. Camar refreshingnya kemana biasanya? Biasanya aku suka ke pantai, terus juga gunung juga suka, tapi kalau bisa prefer sih aku lebih suka pantai sih. Ya. Dan ini kayaknya menarik karena Camar suka pantai. Ya. Yang satu ini bisa dicoba karena bagi Anda juga yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu sekaligus menjaga populasi penyu bisa ke sini. Iya, kita bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Ini dia. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada 2 jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yakni penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya, penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepas liarkan. Uniknya, para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Padahal semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya habis melepas penyu enaknya kita menikmati durian kayaknya. Wah, saya suka banget nih sama durian. Suka durian ya? Montong yang gede-gede tuh suka deh, karena rasanya manisnya pas gitu kali. Coba ke Sumatera ya. Next Sumatera? Iya, karena ada informasi sebagai bentuk rasa syukur atas produksi durian yang berlimpah, kemudian festival durian diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ya, namun di balik harum durian yang menggoda, festival durian Dairi ini juga menyuarakan suara kritis untuk lingkungan. Wah. Sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah,
Festival durian digelar selama 3 hari di Gedung Diauli Manik, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Festival ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati durian sepuas hati. Berbagai jenis durian dari berbagai desa di Dairi dipamerkan dan dijual dengan harga terjangkau. Kenapa kita melakukan festival durian? Kita mau memberikan pengetahuan kepada publik bahwasanya salah satu pendapatan yang paling besar itu dari hasil pertanian adalah durian. Karena beberapa daerah di Sidikalang ini, di Kabupaten Dairi ini, ada beberapa daerah yang menghasilkan durian dan hasilnya lumayan banyak. Namun di balik kemeriahan festival yang diinisiasi Aliansi Petani untuk Keadilan dan sejumlah yayasan, tersimpan kekhawatiran akan ancaman terhadap kelestarian perkebunan durian. Kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Dairi dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mengurangi produksi durian di masa depan. Dari Kabupaten Dairi, Irwansyah Sitepu, iNews melaporkan. Wisata udah, makan durian udah, kayaknya mulai kuliner. Kita makan berat kali ya. Suka gulai nggak? Aduh, kalau boleh jujur ya, saya sekeluarga kolesterol, Galuh. Karena senang banget. Iya, jadi punya riwayat kolesterol karena kolesterol. Karena punya riwayat senang banget sama makanan-makanan yang berminyak dan juga jeroan, Galuh. Kalau gulai jeroan, aduh. Tapi it's okay, selama makanan itu masih sesuai dengan porsinya. Nah, ini mungkin bisa dicoba karena gulai yang satu ini berbeda, menggunakan kepala sapi sebagai bahan utamanya. Wah, gulai kepala sapi ini dijual di sebuah warung yang ada di Demak, Jawa Tengah yang selalu laris. Waduh, seru banget nih. Inilah hidangan gulai kepala sapi yang ada di sebuah warung sederhana di Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Menjadikan kepala sapi sebagai bahan utamanya, hidangan ini menghadirkan cita rasa yang istimewa bagi para penggemar kuliner gulai. Selain kepala sapi yang nikmat, gulai ini juga menggunakan daun korokeling yang semakin memperkaya aroma dan cita rasanya. Kombinasi bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan, kemiri, dan berbagai rempah lainnya diulek hingga halus. Kemudian bumbu rempah ditumis sampai harum. Tambahkan daun jeruk beserta serai, kemudian masukkan santan kelapa. Jangan lupa masukkan daun korokeling yang menjadi elemen paling penting dalam masakan ini. Terakhir, potong dadu daging sapi dan masukkan dalam kuah santan hingga benar-benar empuk. Dagingnya terasa empuk, terus yang saya suka kuahnya sangat kental dan pas di lidah saya. Banyak dari kepala sapi. Memang susah sih itu kepala sapi pengolahannya, tapi teksturnya empuk. Gulai kepala sapi ini diminati banyak kalangan termasuk para pejabat hingga mendapat julukan sebagai gulai ningrat. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah hanya untuk mencicipi gulai kepala sapi ini dan menjadikannya sebagai destinasi kuliner jika berkunjung ke Demak. Cukup dengan Rp25.000, pengunjung sudah dapat menikmati gulai kepala sapi ditambah nasi dan minuman. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Wah, kayaknya seger banget ya, dan sepertinya bisa kita coba. Bisa, kita langsung ke Demak nih sekarang ya. Tapi sayangnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.